Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Big Data dan Data Science Toolkit. Oke, di sini jadi saya akan menjelaskan beberapa tools yang akan digunakan atau dipraktekkan. Yang pertama ada Hadoop, yang kedua OpenReveal, yang ketiga Gephi, yang keempat Deck.gl, yang kelima Kepler.gl. Langsung saja yang pertama ada Hadoop. Apa itu Hadoop? Hadoop adalah platform yang digunakan dengan memproses jumlah data sebagai suatu kesatuan. Dengan menggunakan Hadoop ini, dapat diproses data yang berukuran besar disalurkan ke server cluster-cluster yang terdistribusi, yang selanjutnya menjalankan analisis di setiap cluster. Oke, jadi Hadoop ini bekerja dengan cluster dan terdistribusi. Hadoop didesain supaya tetap handal. Jadi meskipun ada satu atau beberapa server maupun cluster yang gagal, operasionalnya uh, operasionalnya pun akan tetap efisien. Kenapa? Sebab cara kerjanya tidak memerlukan transfer data bervolume besar lintas jaringan. Jadi Hadoop ini memiliki 4 modul utama juga, yaitu HDFS, Yarn, MapReduce, dan Hadoop Common. Nah, di sini. Oke, yang pertama terdapat ada yang namanya HDFS. Jadi modul ini menyediakan sistem file terdistribusi yang dapat menyimpan kumpulan data besar di sekelompok mesin. HDFS dirancang agar toleran terhadap kesalahan dan menyediakan akses throughput tinggi ke data aplikasi. Yang kedua ada Yarn atau Yet Another Resource Negotiator. Modul ini menyediakan kerangka kerja atau framework untuk penjadwalan pekerjaan dan manajemen sumber daya cluster. Yarn memungkinkan beberapa mesin pengolah data seperti MapReduce, Apache Spark, Apache Flink, dan lain-lain untuk berjalan di cluster yang sama. Oke, kemudian kita akan membahas tentang MapReduce. MapReduce ini merupakan modul yang menyediakan model pemrograman dan implementasi untuk memproses kumpulan data besar secara paralel. MapReduce bekerja dengan membagi pemrosesan menjadi dua fase map dan reduce yang dapat dijalankan pada beberapa mesin secara paralel. Kemudian yang terakhir ada yang namanya Hadoop Common. Modul ini berisi pustaka atau library dan utilitas yang digunakan oleh modul Hadoop lainnya. Oke, kemudian dalam implementasinya, Hadoop memiliki ekosistem berupa berbagai tool dan aplikasi yang bisa membantu pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan pengolahan big data. Yang pertama, tools pada Hadoop yaitu Spark, atau dikenal juga dengan nama Apache Spark, merupakan open source cluster programming cluster framework computing yang dibangun untuk pemrosesan big data dengan cepat. Yang kedua terdapat Presto. Presto juga salah satu software yang bersifat open source. Presto sendiri merupakan SQL query engine terdistribusi yang digunakan untuk menganalisis data ad hoc low latency. Kemudian ada yang namanya Hive. Hive adalah framework data warehouse yang dibangun atas Hadoop. Pada awalnya dikembangkan oleh Facebook, namun saat ini sudah banyak perusahaan besar atau perusahaan lain yang mengembangkannya, seperti Netflix maupun Amazon. Hive menyediakan bahasa pemrograman yang mirip dengan SQL, yaitu HiveQL, yang pada eksekusinya diterjemahkan ke MapReduce. Oke, yang terakhir ada HBase. HBase adalah database terdistribusi yang berorientasi pada kolom. HBase adalah program yang berjalan di atas Hadoop. Hadoop di atas Hadoop Distributed
file system yang mampu memproses data dalam skala besar secara interaktif. Oke, kita langsung ke tools yang kedua, yaitu OpenRefine. Apa itu OpenRefine? Jadi OpenRefine atau dulu bernama Google Refine adalah salah satu tools gratis yang bisa dipakai untuk membersihkan data. OpenRefine dapat digunakan untuk melakukan berbagai tugas pembersihan data seperti menghapus duplikat, mengkoreksi kesalahan, dan menstandarkan format data. Ini juga mendukung operasi transformasi data seperti memisahkan kolom, menggabungkan kumpulan data, dan mengekstraksi data dari halaman web. Seperti yang bisa dilihat di sini, ini adalah tampilan pertama ketika membuka atau menjalankan tools OpenRefine. Yang pertama ini adalah total baris atau jumlah baris data yang berhasil dikenali dan dimuat oleh OpenRefine. Yang kedua, pilihan tampilan, yaitu OpenRefine menyediakan pilihan dua mode tampilan data, yaitu rows dan record. Dalam mode rows atau baris, setiap baris adalah satu satuan unit data. Sedangkan dalam mode record atau rekaman, unit data disebutkan sebagai suatu objek yang dapat terdiri dari beberapa baris. Yang ketiga, terdapat kepala kolom dan menu. Penamaan kepala kolom diambil dari baris pertama sumber data. Apabila pada waktu pemuatan data, opsi first next satu line as column headers tidak dipilih, maka penamaannya menjadi kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Secara default, kolom paling kiri akan selalu bernama all dan terbagi dalam 3 subkolom: star, flag, dan ID. Kolom star dan flag dapat dipakai untuk menandai baris-baris data yang spesial. Misalnya pemberian tanda star dipakai untuk menandai baris data yang baik dan tanda flag untuk baris data yang buruk. Kemudian yang keempat ini isian data atau sel data yang memuat nilai data. Tidak. Oke. Tidak jarang inkonsistensi data dapat ditemukan di tabel data. Hal ini berkaitan dengan proses penulisan data yang tidak dikontrol baik oleh manusia atau sistem komputer. Kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi antara lain kesalahan ejaan, penulisan huruf, kapital sembarangan, penggunaan nama-nama secara bebas, dan ketidakseragaman penulisan akibat minim standarisasi. Akibatnya data sulit dikelompokkan secara efektif dan hasil analisis tidak maksimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, OpenRefine menawarkan fitur untuk merapikan data. Seperti dilihat di values in cluster ini, itu kan ada yang kapitalnya sembarangan. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian setelah melakukan proses, maka akan seperti ini hasilnya, outputnya. Oke, mungkin itu saja OpenRefine. Kemudian ada Gephi. Apa itu Gephi? Gephi merupakan perangkat lunak berbasis open source untuk visualisasi dan analisis network. Dengan Gephi, pengguna dapat mengimpor data jaringan dari berbagai format file seperti GEXF, GraphML, dan CSV. Setelah data diimpor, pengguna dapat menerapkan berbagai algoritma tata letak untuk memvisualisasikan jaringan seperti tata letak yang diadakan secara paksa, tata letak melingkar, dan tata letak hierarkis. Gephi juga menyediakan alat untuk memfilter, mengelompokkan, dan mempartisi data jaringan, serta untuk menghitung metrik jaringan seperti sentralitas, keantaran, dan koefisien pengelompokan. Pengguna dapat menyesuaikan tampilan
tampilan visual jaringan dengan mengubah ukuran node, warna, dan label serta ketebalan dan warna tepi. Oke, kita langsung saja ke webnya untuk mempraktikkan. Mohon maaf, untuk GPI saya sudah ada contohnya di sini. Oke, jadi pada penelitian kali ini, studi kasus yang diambil peneliti untuk dianalisis adalah tweet pengguna Twitter terhadap belief dan unbelief respon masyarakat terkait COVID-19. Pandemi COVID-19 memunculkan sebuah fenomena sosial yang memiliki potensi memperburuk situasi. Hal itu berupa stigma sosial atau hubungan negatif pada seseorang atau sekelompok. Diawali perjalanan pandemi penyebaran informasi yang salah, teori konspirasi, dan informasi yang belum diverifikasi tentang COVID-19 yang berupa konten palsu dan informasi benar dan yang disajikan dengan cara yang menyesatkan. Peneliti jadi di sini akan melakukan penelitian analisis respon jaringan yang berupa unggahan tweet yang memuat keyword yang percaya COVID-19 dan tidak percaya COVID-19 dan memiliki interaksi dengan user seperti retweet, mention, quote, dan reply. Jadi di sini pada gambar ini kita bisa lihat ini adalah data yang percaya COVID dan kemudian ini yang tidak percaya COVID. Itu saja mungkin contoh yang bisa saya berikan. Kemudian terdapat yang namanya deck.gl. Apa itu deck.gl? Deck.gl dibangun di atas React framework visualisasi data open source yang menggunakan WebGL untuk menghasilkan rendering 2D dan 3D beresolusi tinggi dan dari set data yang sangat besar. Deck.gl dibangun di atas React dan menyediakan satu set lapisan yang dapat disesuaikan, yang dapat digabungkan untuk membuat visualisasi yang kompleks dan interaktif. Beberapa fitur utama Deck.gl termasuk kemampuannya merender jutaan titik data secara waktu nyata, dukungan untuk akselerasi GPU, dan kompatibilitasnya dengan berbagai sumber data dan alat visualisasi. Oke, kita langsung saja coba. Oke, jadi di sini saya sudah mendapatkan contoh migrasi dari Amerika atau USA ke berbagai negara dan sebaliknya. Bisa dilihat di sini. Nah, mungkin seperti ini gambarannya untuk menggunakan Deck.gl ini. Oke, kembali ke PPT. Kemudian yang terakhir ada Kepler.gl. Apa itu Kepler.gl? Kepler.gl adalah alat analisis geoparsial open source untuk dataset skala besar. Kepler.gl ini dirancang untuk memudahkan pembuatan peta interaktif dan visualisasi geoparsial dari berbagai jenis data, termasuk data titik, data poligon, data raster. Kepler.gl juga dibangun atas kerangka React dan menggunakan Deck.gl untuk merender data geoparsial dari peta. Ini mendukung berbagai format data termasuk CSV, GeoJSON, dan set file dan dapat digunakan dengan berbagai sumber data termasuk dari data web atau file lokal.
Salah satu fitur utama Kepler.gl adalah kemampuannya untuk mendukung banyak lapisan dan kumpulan data pada satu peta yang memungkinkan visualisasi yang kompleks dan interaktif. Oke, langsung saya contohkan saja di webnya langsung. Ini Kepler.gl. Kita langsung get start. Nah, jika tidak memiliki data, kita bisa menggunakan sampel yang sudah tersedia di webnya. Misalnya saya akan menggunakan ini, gempa bumi. Nah, jadi saya di sini menggunakan sampel data gempa yang terjadi di California. Jadi di sini titik-titik ungu ini adalah titik gempa yang terjadi dari tahun, bisa dilihat di sini tahunnya dari 1990 sampai 2010. Jadi data ini berisi list atau daftar 2,5 magnitudo ke atas gempa bumi di California. Oke, jadi seperti ini ya. Bisa terlihat di sini. Setiap titik ini adalah titik-titik atau pusat gempa yang terjadi di California. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya demonstrasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.